Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata pada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari Aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja serentak merayakan dasar atau pokok iman kita, yaitu kesatuan Allah Trinitas atau yang disebut Tritunggal Maha Kudus. Semua dilakukan gereja untuk mengingatkan kita akan kebenaran iman yang kita akui bahwa Allah itu Esa dan tiga pribadi merupakan hakikat diri Allah yang kita imani. Memang untuk memahami ini dibutuhkan iman yang mendalam. Kita kerahkan hal yang paling luar biasa diberikan Allah kepada kita, yaitu akal budinya. Jadi iman harus bekerja sama dengan akal budi untuk mengetahui hakikat Allah yang Esa itu. Karena itu tidak bisa kita mengatakan misalnya. Saya kalau tanya, Bapak Ibu ini apa? Ini loh. Apa? Hah? Apa ini? Sapu tangan, kacu tangan, PT. Kalau begitu aja ya gak usah perlu pakai akal budi. Kalau kita melihatnya ini apa itu sapu tangan. Definisinya apa sapu tangan itu? Ya kan kalau kamu jembret atau apa itu ya, ininya jembret, apa banyak makanan, kau kan ambil ini, yang ambil apa? Tanganmu apa kakimu? Nah, terus diapakan ini? Usep, makanya kayak disapu, yang nyapu siapa? Tangan, maka dinamakan sapu tangan.
Gak mungkin yang akan dinamakan sapu kaki Romo. Dari mana kok ambil kakinya? Itu paling mudah ya. Tapi kau mau mengatakan apapun, kalau itu tidak ada kainnya, kau mau bilang apa? Sapu tangan ini berarti harus ada apa? Kainnya. Lah kalau saya ambil apa itu kayu kotak, aku ini apa? Engkau mau bilang sapu tangan? Ya enggak, karena itu dari kayu. Pasti harus pertama-tama harus ada kain. Ya, harus ada kain. Biasanya bentuknya bagaimana? Sapu tangan itu kotak. Nah iki bunder, jarang kita mengatakan sapu tangan itu Romo, enggak, karena bulat ya. Jadi ada unsur apa itu kain ya. Terus kotak bentuknya ya. Terus dipakai untuk mengusap ya. Itu namanya keesaan. Memang satu, yaitu apa? Tadi ini apa? Sapu tangan. Tidak mungkin orang bilang itu kaki tangan Romo atau sapu kaki. Tidak mungkin. Ya udah, ini sapu tangan. Tapi yang kau lihat pasti harus ada kain. Bentuknya harus kotak. Ya. Itu baru sapu tangan. Ya. Misalnya Anda itu sakit mata, ya. Terus dikasih obat atau apa supaya matanya enggak gatal, diginikan. Apa? Terus orang bilang, ini apa? Nah, sapu tangan, meskipun diletakkan di mata, kan enggak bilang sapu mata, enggak ada. Ya, di mana-mana itu ya satu tangan, apa itu sapu tangan, ya satu sapu tangan. Ya, tapi bagaimanapun juga kalau tidak ada kain, tidak ada kotak bentuknya, engkau tidak akan bilang sapu tangan. Di mana-mana dia akan disebut sapu tangan. Ya, memang sapu tangan, ya, tapi harus kita melihat terdiri dari apa itu. Ada kayunya, ada apa kainnya, bentuknya kotak, ya seperti dipakai untuk melap sesuatu, yaitu namanya keesaan. Ya kalau Tuhan hanya dikenali sebagai siapa Allahmu, ya Tuhan titik, ya sudah selesai. Ya tapi kalau Tuhan mengenalkan dirinya, yaitu lain soal, itulah yang namanya keesaan. Keesaan itu berarti bukan artinya satu. Ya, orang salah. Esa diartikan satu, padahal Yesus dan dulu Musa mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya, hai orang Israel, ya, aku katakan kepadamu bahwa Allahmu itu apa? Esa. Dia tidak mengatakan Allahmu itu satu, enggak, Esa. Ya. Keesaan, ya, kesatuan. Keesaan itu memang bahasa kata dasarnya keesaan itu esa. Kalau itu diartikan kesatuan, kata dasarnya satu. Tapi bukan satu tunggal begitu, enggak. Karena itu dikatakan misteri Allah Tritunggal. Banyak orang mengatakan Tuhannya orang Kristen telu. Ya, karena apa? Mengira kata Esa itu satu, ya. Maka tiga,
Harusnya kalau Esa itu kesatuan, Allahnya orang Kristen 3, benar apa enggak? Hah? Salah? Loh. Kalau itu keesaan, Allahnya 3, pribadinya itu tadi, benar apa enggak? Ya benar toh. Wong Esa itu artinya bukan satu, tapi kesatuan. Jangan bingung. Bingung ini. Ruwet Romo. Mikir di utang urung lunas Romo, ijek kon mikir ala telu ala gimana. Memang untuk mengertinya itu misteri itu yang harus kita selami. Jadi kita masukkan utang-utang kita gak nyambung. Kalau mau mengenal Allah yang Esa itu jangan masukkan utang piutang, gak mudeng. Ya, tidak ada hubungannya. Mengenal Allah Tritunggal itu maka dikatakan itu misteri. Mengenal. Bacaan pertama menunjukkan sifatnya Allah, yaitu Aku menciptakan segala sesuatu. Sebelum ini ada, itu ada, Aku ada dulu. No. Menunjukkan hakikatnya Dia. Jadi kita harus mengerti benar-benar bagaimana keesaan Allah itu. Bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Esa. Itu yang perlu ditangkap. Karena itu kalau Anda mau mengenal misteri Allah Tritunggal, paling tepat adalah di dalam syahadat. Itu baru kelihatan sekali. Ketrinitasan Allah itu tadi bukan ketunggalan Allah. Maka mari kita coba ingat-ingat, sebentar lagi nanti kita akan mengucapkannya. Bagaimana itu pertama-tama? Syahadat itu bunyi gimana? Hah? Syahadatmu itu loh bunyinya piye? Aku percaya akan Bapa yang Maha Kuasa. Lah itu disebut Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta. Nah, dalam kitab kebijaksanaan tadi bacaan pertama ada kan? Pencipta langit dan bumi. Lalu dikatakan siapa? Dan akan siapa? Yesus Kristus. Antara Bapa tadi adalah di bawah aku percaya, mengimani. Mengimani apa? Allah yang dipanggil tadi Bapa. Jadi Allah itu bukan pribadi, itu sebutan. Ya. Aku percaya akan Allah, lalu diberi panggilan Allah yang menciptakan segala sesuatu itu dipanggil siapa? Bapa, karena Dia menciptakan apa-apa, Dia penguasa segala-galanya. Allah Bapa, ditambahi gelar itu, sebutan apa itu, panggilan itu ditunjukkan dengan atributnya. Bapa yang apa? Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan akan. Nah, mulai disebut Yesus Kristus sebagai apa? Putranya yang tunggal. Terus dikatakan apa? Tuhan kita. Jadi antara Bapa dan Yesus putranya ini kedudukannya sama atau lebih rendah? Bapa dan anak tadi kedudukannya sama atau lebih rendah? Sama. Karena itu dipakai kata apa? Kata apa? Nah, baru diomongno lho. Iso wis lali iki
pikirane apa sih? Iki bar iki aku bar ekaristi mangan apa ya? Rawon, soto, makane gak nyaut. Ya. Kata yang menunjukkan kesamaan itu diberi tambahan itu tadi loh. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, terus dan itu menunjukkan sejajar. Bapak dan Ibu sejajar enggak? Sejajar. Ini Ibu Budi, ini Bapak, sama kan? Maka disebut itu Bapak dan Ibu Budi. Begitu ya. Itu sejajar menunjukkan. Bu, namanya siapa Bu? Namanya sendiri loh. Siapa? Mindi. Mate aku gak kerung. Windy. Pak, namanya siapa? Sony. Nah, ini Windy, ini Sony. Orang ketemu. Aku tadi ketemu Bu Sony. Padahal tadi siapa dia? Windy. Itu menunjukkan dia disebut Sony karena sejajar, sekedudukan, bukan lebih rendah dari suaminya. Makanya kalau kamu punya istri, jangan kau suruh-suruh koyo ART, asisten rumah tangga. Lu itu sama lo kedudukannya. Pakaianku kotor, cucian. Bar mangan piring, cucian. Tuh, kau merendahkan istrimu. No, itu artinya kedudukannya sama. Ya, ketika Allah menciptakan wanita, Allah mengatakan apa? Kita ciptakan wanita yang diambil dari tulang rusuk pria, dia kuciptakan untuk setara dan menjadi apa? Teman pendamping. No. Bapak-bapak yang suka suruh-suruh istrinya kayak ART, sadaro. Karena apa? Istrimu diambil dari mana? Tulang rusuk. Kau jadikan istrimu kayak ART, berarti istrimu diambil dari tulang, bukan tulang rusukmu, tapi tulang rusakmu. Yang sudah sisa-sisa itu diambilkan dari situ, itu tidak sejajar. Suami-suami, ingatlah istrimu bukan ART, bukan. Nah, sejajar. Karena itu Yesus pun sebagai anak, dia sejajar dengan Bapa. Tapi bapak dan anak itu apakah sama? Bapak dan anak itu sama apa enggak? Loh, sama. Iki arek cilik, sapa jenengmu? Ya, sing tengah. Sapa? Mate aku kupingku rada kapa enak, sing banter nak. Sapa jenengmu? Nama? Jeffron apa Jeffrey? Sapa jek rungokno dhek muni apa? Sapa? Devon kok gak kelepon ae sing gampang. Jeffon ini anak kecil apa anak besar? Kecil. Masa ngene? Pak, ini Pak Jivon, sini. Arek cilik masa tak celuk bapak. Jadi bapak apa sama dengan anak? Tidak. Tapi kedudukannya dalam keesaan sebagai Allah sama enggak? Sama. Tapi bapak dan anak sama?
Tidak. Bingung aku Romo. Ya wis kono maca Alkitab maneh sik ya. Ya harus begitu, memang Allah kita seperti itu. Tidak sekedar siapa Allahmu, Tuhan Yesus. Belajar maneh kon ijek tingkat SD. Ya kalau kita mau menyebutkan secara esensial siapa Tuhanmu, ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena itu orang Kristen khususnya Katolik mengawali segala sesuatu menyebut keesaan Allah. Kau mau makan, pertama-tama kau bilang apa? Masa langsung gini, ya Tuhan, hari ini aku mau makan, terima kasih. Gak enek wong Katolik ngono iku. Orang Katolik selalu mengawali dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, baru dia ngecipris. Terima kasih Tuhan, nenek. Tapi yang disebut pertama siapa? Allah Trinitas. Sudah selesai. Terima kasih semuanya Tuhan, terima kasih. Amin. Begitu? Nah, setelah amin, lalu apa? Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu yang paling khas. Kalau Kristen enggak. Haleluya, 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 lompia. Amin, selesai. Apa ciri khasnya? Orang lain juga mengawali dengan menutup dengan amin. Gak ada ciri khasnya. Ya. Ciri khasnya apa? Berkah dalam itu artinya apa sih? Anda kan biasanya ketemu berkah dalam Romo, apa itu artinya? Gusti memberkati, ngono lho, gampangane wis. Tuhan memberkati. Orang Kristen juga ngomong gitu. Padha ae. Kok sing liya ngono lho. Berkah dalam sing esensi gitu loh. Itu yang menunjukkan itu loh, Tuhan Allahmu yang harus kamu imani, harus kamu tunduk kepada Dia, maka letakkan yang pertama-tama dalam segala aktivitasmu. Harusnya orang Katolik kalau saling ketemu begini, ya misalnya papasan ya, langsung dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin, itu jauh lebih bagus. Tapi kalau orang Katolik ketemu piye? Emang ada yang begini? Wah, kamu muni apa? Hai, wong Inggris, wong Londo iku. Emang Tuhan Allahmu Londo, Inggris. Harusnya begitu loh kalau ketemu. Ya, menunjukkan ya bahwa cintailah aku lebih dari apa? Segala sesuatu. Kau belum mengawali apa-apa, kau harus sebut nama Allah Tuhanmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketemu orang Jawa, sama-sama Jawa, unjuk ing asma dalem yang Rama so yang Putra, tuwin yang Roh Suci. Ketemu orang Inggris, padha ae. Ya. In the name of the Father, terus the Son of Holy Spirit, amen. Ketemu orang Itali, karena in nomine Patris et Filius Spiritus Sancti, amen. Ya begitu. Ya. Ketemu orang Papua, kukuruyuk, cikuriyuk, kriuk-kriuk, amin gitu. Ya pokoknya bahasanya sana lah yang mengartikan sebutan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu akan jauh lebih apa ya? Lebih teologis, sadar atau tidak, langsung atau tidak, engkau mewujudkan atau melakukan apa yang diminta Tuhan Allahmu.
akulah Tuhan Allahmu, cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan kau sebut apa itu orang lain, jangan kau sebut nama orang tuamu, tapi Tuhan Allahmu siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berani kita mewujudkan itu? Oh, salah bersaksi itu aneh-aneh. Katakan aja lah Allahmu yang Esa itu selesai. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maka Allah akan datang dengan segala kemuliaannya. Dan ketika kita ada di sana, kita melihat Bapa, kita melihat Anak yaitu Yesus, dan kita akan melihat Roh Kudus ada dalam kesatuan itu. Nah, ini suatu rahasia, misteri bahkan. Maka bersyukurlah kita. Karena itu Yesus berkata, masih banyak hal yang harus aku sampaikan, tapi kau belum mengerti. Mengerti apa? Ya mengerti semuanya. Dan juga segala resikonya. Kalau kau mengimani aku itu, tapi jangan khawatir. Nanti jika roh kebenaran, sebenarnya Yesus sudah menyiapkan generasi pribadi ketiga. Setelah dia wafat, naik ke surga, bangkit, naik ke surga, kita tidak perlu khawatir karena dia telah mempersiapkan roh penolong yang lain. Ini gereja masanya, eranya Roh Kudus. Era Bapa sudah selesai menciptakan segala sesuatu. Era Allah anaknya Putra sudah selesai dengan dia bangkit dan naik. Sekarang gereja hidup di abad Roh Kudus. Maka kita dipesan Yesus, jangan takut lagi, karena aku akan memberikan roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang diutus keluar dari Bapa. Lihat itu Roh Kudus keluar dari Bapa dan datang dari dalam diriku. Roh Kudus itu menyatu dengan Bapa dan Putra yaitu Kristus, yang nanti di mana Roh Kudus itu ada, Yesus ada di situ, Bapa ada di situ, menyertai kita untuk mewartakan Allah Tuhan kita yang Esa, yang adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan seluruh keturunannya yang mau menerima dan percaya kepada Yesus Kristus di dalam diri Bapa dan Roh Kudus. Semoga ketakutan kita disirnakan, roh kebenaran yang datang membimbing kita untuk memberi kesaksian tentang Allah Trinitas, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.